Oke, halo Pak Arman. Perkenalkan, nama saya Steven Adelia dari program studi manajemen kelas E. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan jurnal umum dari rental Jaya Abadi. Nah, em, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar akuntansi yang diampu oleh Bapak Arman Lisan Jaya, SPDI, MM. Baik, Pak, akan saya mulai. Yang pertama, transaksi pertama pada tanggal 1 Agustus 2022, kas di BCA bertambah sejumlah Rp5.000 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian modal aset Wijaya bertambah Rp5.000 ke dalam kolom kredit. Kemudian transaksi yang kedua masih sama pada tanggal 1 Agustus 2022, beban sewa kantor, membayar beban sewa kantor itu sebesar Rp3.200 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp3.200 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian transaksi yang ketiga pada tanggal 1 Agustus 2022 membayar beban rental mobil sebesar Rp9.000 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp9.000 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian transaksi yang keempat pada tanggal 2 Agustus 2022 kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp1.200 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian piutang usahanya bertambah sebesar Rp1.200 masuk ke dalam kolom kredit. Oke, baik. Kemudian transaksi yang kelima pada tanggal 3 Agustus 2022, kas di BCA-nya bertambah sebesar Rp8.000 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian pendapatan diterima di muka itu sebesar Rp8.000 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang keenam pada tanggal 3 Agustus 2022 melakukan utang usaha yang sebesar Rp500 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya bertambah karena melakukan utang usaha. Kas di BCA-nya bertambah sebesar Rp500 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian eh, transaksi yang ketujuh pada tanggal 4 Agustus 2022 BBM sebesar Rp1.320 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian beban lain-lainnya sebesar Rp280 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp1.600 yang didapat dari Rp1.320 ditambah Rp280. Nah, Rp1.600 ini masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian transaksi yang ke-8 peralatan kantor sebesar Rp10.000 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian utang usahanya bertambah karena tadi membeli peralatan kantor, utang usaha bertambah sebesar Rp10.000 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian transaksi yang ke-9 pada tanggal 8 Agustus 2022 melakukan beban iklan sebesar Rp3.600 sebesar Rp360
masuk ke dalam kolom debit, kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp360 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-10, kas di BCA-nya bertambah sebesar Rp12.500 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian pendapatan jasa rental mobil itu masuk ke dalam kas tadi BCA sebesar Rp12.500 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-11 pada tanggal 12 Agustus 2022 kas di BCA-nya bertambah sebesar Rp3.000 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian pendapatan jasa rental mobil itu masuk ke dalam kolom kredit sebesar Rp3.000. Kemudian pada transaksi yang ke-12 pada tanggal 13 Agustus 2022 itu beban rental mobil sebesar Rp5.000 masuk dalam kolom debit. Kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp5.000 masuk dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-13 pada tanggal 15 Agustus 2022 beban gaji itu sebesar Rp1.200 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp1.200 masuk ke dalam kolom kredit. Nah, pada transaksi yang ke-14 pada tanggal 18 Agustus 2022 membayar beban BBM sebesar Rp650 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp650 masuk ke dalam kolom kredit. Lalu pada transaksi yang ke-15 pada tanggal 21 Agustus 2022 membeli dan membayar perlengkapan kantor sebesar Rp750 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian utang usahanya bertambah sebesar Rp750 masuk ke dalam kolom kredit. Baik, pada transaksi yang ke-16 melakukan beban iklan sebesar Rp1.600 masuk ke dalam kolom debit, kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp1.600 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian transaksi yang ke-17 pada tanggal 23 Agustus 2022 kas di BCA itu berkurang sebesar Rp1.500 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian piutang usaha sebesar Rp1.000 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian pendapatan rental mobil harian sebesar Rp2.500 masuk ke dalam kolom kredit. Rp2.500 ini didapat dari Rp1.500 ditambah Rp1.000, jadilah Rp2.500 yang masuk ke dalam kolom kredit. Pada transaksi yang ke-18 membayar beban telepon itu sebesar Rp620 masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp620 juga, itu masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-19 itu membayar beban BBM sebesar Rp1.200, itu masuk ke dalam kolom debit. Dan juga membayar beban yang lainnya itu sebesar Rp100 masuk ke dalam kolom debit juga. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp1.300 yang didapat dari Rp1.200 ditambah Rp100.
Jadilah Rp1.300 yang masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-20 pada tanggal 30 Agustus 2022, kas di BCA itu bertambah sebesar Rp6.000 masuk dalam kolom debit. Kemudian pendapatan dibayar di muka sebesar Rp6.000 masuk dalam kolom kredit. Pada transaksi yang ke-21, lakukan beban gaji atau membayar gaji sebesar Rp4.200 yang masuk ke dalam kolom debit, kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp4.200 masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-22 pada tanggal 31 Agustus 2022, kas di BCA itu bertambah sebesar Rp5.600 yang masuk ke dalam kolom debit. Pendapatan jasa rental mobil sebesar Rp5.600 yang masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-23 pada tanggal 31 Agustus 2022, melakukan beban perbaikan kendaraan atau servis kendaraan sebesar Rp1.800 yang masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya berkurang sebesar Rp1.800 yang masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-24 pada tanggal masih sama pada tanggal 31 Agustus 2022, PRIV atau privenya Aset Wijaya itu berkurang sebesar Rp2.000 yang masuk ke dalam kolom debit. Kemudian kas di BCA-nya Aset berkurang sebesar Rp2.000 yang masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian pada transaksi yang ke-25 pada tanggal 31 Agustus 2022, melakukan utang bank sebesar Rp2.500 yang masuk ke dalam kolom debit. Kemudian beban bunga sebesar Rp1.600 yang masuk ke dalam kolom debit juga. Kemudian kas di BCA-nya berkurang nih, Rp4.100 yang masuk ke dalam kolom kredit. Kemudian total jumlahnya pada kolom debit sebesar Rp91.680 dan juga sama pada kolom kredit total jumlahnya sebesar Rp91.680. Jadi ini balance ya, hasilnya, hasil total jumlahnya sebesar Rp91.680. Jadi ini benar teman-teman, karena balance antara kolom debit sama kreditnya sama. Jadi ini sudah betul semuanya. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan sedikit kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Pak Arman. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Sekian dari saya.